Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, para peserta pengajian kitab Lubabul Hadis yang dirahmati Allah, yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya, kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita yang beberapa hari lalu sempat terhenti karena masih banyak kegiatan pondok Ramadan. Alhamdulillah, hari ini sebetulnya belum waktunya bab ini, tapi saya ingin nyuplik, barangkali nanti belum selesai karena masih agak jauh tentang tema zakat ini. Karena ini sudah pertengahan lebih dari bulan Ramadan, maka saya lompat sedikit satu bab untuk kitab ini. Mestinya bab 11 atau bab 12 ya, waktunya 11 ya, tapi ini bab ke 16 tentang zakat kita dulu kan. Mudah-mudahan tersampaikan misi ngaji ini sehingga ilmu ini segera bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis asyar, utawi bab kang kaping 16, bab yang ke-16 iku fi fadilatiz zakat, ing dalem mertelake ke utamaane zakat, posisi peran penting zakat. Nah ini Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh telah bersabda, az-zakatu kontratul Islam. Az-zakatu utai zakat iku kontratul Islam. Jadi iku kontratul Islam, gudang perbendaharaan Islam. Jadi, harta kekayaan atau harta kekayaan Islam. Maksudnya ini zakat ini adalah ya harta kekayaan yang ada di kaum muslimin semuanya, tinggal bagaimana kita memanajemeni, mengambil kemudian mempergunakan. Ini haknya agama, haknya Allah semuanya, sehingga zakat ini adalah kontratul Islam, perbendaharaannya umat Islam. Sehingga penting sekali bagaimana memanajemeni, mengambil zakat ini. Kalau Allah menjelaskan itu memang disuruh ngambil kita. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat, ambil zakatnya dari kaum muslimin, min amwalihim shadaqatan, sebagai sedekah yang wajib, mungkin ada yang sunnah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang nanti fungsinya adalah dalam rangka mensucikan dan membersihkan kaum muslimin dari kotoran-kotoran harta yang ada di dalam dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul Islam. Az-zakatu utai zakat iku tuhrul Islam, pensucinya Islam. Jadi scannernya, pensuci, penyucinya atau kesuciannya Islam juga ada di dalam zakat. Sehingga bagaimana orang menjadi suci, keislaman seorang menjadi suci, nah ini juga dengan sistem zakat ini. Artinya zakat ini sebuah lembaga keagamaan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk berfungsi tadi, berfungsi sebagai harta kekayaan dan berfungsi sebagai penyucian di dalam Islam, sehingga kedudukannya sangat penting bagi agama ini, bagi kaum muslimin sebagai pemeluk agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-imana illa bizakat. La yaqbalullahu orang nrimo, layak balu orang nerima sapa Allah Gusti Allah al-imana ing keimanan, pernyataan keimanan seseorang illa bizakat, angin kelawan zakat.
La imana ora ana iman iku maujud liman kanggone wong la zakata kang ora ana zakat lahu kanggone wong mau. Artinya bahwa orang yang tidak berzakat ya imannya tidak dianggap ada, sehingga keimanan itu ya wujudnya pada zakat, wujud sosialnya pada zakat, wujud yang paling utama maksudnya pada amal solih sebetulnya, tapi yang paling utama ada pada zakatnya ini. Karena zakat ini Bapak Ibu sekalian sebagai simbol daripada hablum minallah minan nas ya, simbol hablum minan nas, sehingga setiap kali di dalam Al-Quran itu disebutkan bergandeng langsung dengan sholat ini, aqimus sholah wa atuz zakat, aqimus sholah wa atuz zakat, selalu begitu gandeng antara sholat dan zakat, karena memang sholat dan zakat ini dua-duanya adalah wujud konkret dari dari komunikasi vertikal dan horizontal. Salat sebagai manifestasi wujud daripada hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, sedangkan zakat adalah sebagai perwujudan daripada hubungan manusia sesama manusia. Yang di dalam atau di balik salat dan zakat ada iman. Tanpa keduanya berarti imannya tidak ada, atau tanpa keadaan salah satunya ini imannya tidak sempurna. Sehingga kata Nabi tadi, Allah tidak menerima keimanan seseorang kalau tidak diwujudkan dalam aplikasi sosial berupa zakat. Begitu pula tidak diaplikasikan dalam kaitan dengan spiritual yang namanya sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat, selalu begitu. La imana liman la zakata lahu. La imana, tidak ada iman illa liman, bagi seseorang la zakata yang tidak ada zakat lahu bagi. Ya, terlepas dari macam-macam jenis zakat, secara garis besar fikih kan hanya ada dua, yaitu zakatul fitri, zakatnya jiwa, kemudian zakatul mali, zakatnya harta. Bagi para sufi, zakat ini ya semua anugerah Allah pada diri kita yang lebih dari yang kita butuhkan, itu harus ada zakatnya. Atau telah memenuhi nisab tertentu misalnya. Orang yang kaya dengan ilmu namanya alim, ilmu apa saja, maka dia juga berarti sebetulnya wajib menzakatkan ilmunya kepada pihak lain, mensedekahkan ilmunya kepada Allah. Orang yang punya tenaga yang lebih, potensi yang lebih apa saja, ya berarti dia juga harus menzakatkan, mensedekahkan karunia Allah yang berupa kekuatan tadi, dan apa saja, semua sebetulnya. Bahkan badan ini juga perlu dizakati dengan zakatnya, zakatul abdan bila ilaha illallah, dengan berzikir misalnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakat wa dawu mardakum bisadaqah wa aitu lil bala'i at-tuha. Hasinu, jagalah, njaga sira kabeh, benteng ana sira kabeh, amwalakum ing bondo sira kabeh bizakati kelawan zakat. Bentengilah harta kalian dengan zakat, artinya dengan zakat nanti tidak akan terserang hal-hal yang merusakkan harta kita. Dengan zakatlah harta kita justru akan terlindung dari kehancuran. Wadawu lan obatono sira kabeh mardokum ing wong lorone sira kabeh bisedekah kelawan sedekah. Selamati, orang jahat yang diselamati. Nah, itu sebetulnya memang itu adalah karena ketidakseimbangan di dalam kehidupan ini, sehingga perlu bisa diterapi orang yang sakit itu dengan sedekah. Wa itu lan
hindarono utawa apa nyegao sira kabeh, nyiapono sira kabeh, dia siap-siap dengan untuk apa namanya menghadang, untuk membentengi lil balai kanggo balak. Nah, itu lil balai doa kelawan doa. Ketika untuk menghalau datangnya balak, kita dengan doa sebelum datangnya balak. Ada firasat-firasat tidak bagus, atau setiap pagi petang kita sebelum turunnya balak itu dari ketentuan Allah sana yang realnya jatuh setiap pagi sebelum matahari terbit atau konon sebelum fajar. Realnya nanti akan jatuh itu, maka kita bisa nolaknya sebelum jatuh beneran, sebelum terjadi betulan dengan doa. Sehingga kita biasakan doa keselamatan pagi petang dengan cara apa namanya sholat ditafil bala misalnya diniati, atau ya sholat dengan baca surat Alam Nasrah dan Alam Taro. Dua alam ini insya Allah kita terselamatkan dari balak yang berupa duniawi dan ukhrawi, atau material duniawi dan ukhrawi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sampaikan ini bisa mengingatkan kita, khususnya sekarang waktunya kita menghitung-hitung putaran kehidupan ekonomi kita selama 1 tahun ini dengan zakat, infak atau sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.